Semua penglihatan ini ada di daerah Lautan Mati. Ini tempat beneran secara geografi hari ini, yaitu di Israel, tapi sebelah selatan. Di bawah sekali di Jericho City, dekat situ ada Laut Mati, tempat terendah di bumi. Nggak hujan, tidak ada makhluk hidup di dalamnya, namanya Laut Mati. Asin sekali, mineralnya alami. Ribuan ton mineral. Jadi tempat itu jadi pariwisata juga. Jadi yang pernah ke Israel, mungkin pernah ke Laut Mati tahu. Kalau kita nyemplung di situ ngambang. Ngambangnya itu begini. Ya, bisa flat begitu. Jangan sampai kebalik ya, mukanya di bawah, nggak boleh diminum tuh air. Harus mukanya di atas. Laut Mati itu nanti pada zaman Kristus kembali membangun kerajaan 1000 tahun di bumi, itu Laut Mati akan sembuh. Sembuh dari apa? Sembuh dari semua chemical kimia-kimianya, dan dia akan menjadi air tawar. Air segar, karena air itu, air mineral, tujuan dan visi Tuhan. Di akhir zaman ini kami tidak mau hidup kami, sumber daya yang kau percayakan, ataupun setiap waktu yang kami miliki disia-siakan. Tuntun setiap jemaat-Mu Tuhan pada visi Tuhan, agar kami tidak seorang pun kecolongan. Kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, agar kau berbicara sekali lagi, memberi wahyu dan hikmat dari tempat yang maha tinggi. Sembunyikan hamba-Mu yang tidak layak ini di balik salib-Mu selalu. Urapan atas kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semua, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Roh Kudus yang ada di tengah kita. Sebelum duduk, katakan kanan kirinya, Tuhan sangat mengasihi-Mu dan rindu memakai hidup-Mu. Tuhan, thank you semua. Silakan duduk. Hari ini kita belajar Yeskel 47. Cerita tentang sebuah penglihatan yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel. Dia melihat beberapa penglihatan dahsyat. Minggu lalu di GMS Semarang saya sampaikan yang salah satunya, yaitu melihat lembah penuh tulang. Tapi ini semua adalah vision ya. Di penglihatan secara supranatural Tuhan tunjukkan sebuah adegan. Dan di dalamnya Yehezkiel juga mengalami sesuatu, bukan seperti nonton TV. Jadi saya yakin Yehezkiel itu benar-benar merasa ini surreal. Is this really happening gitu ya? Karena ini nabi, rohnya itu dibuat peka. Salah satu lagi penglihatan yang sangat-sangat luar biasa, yang satu ini dilihat pula nanti ratusan tahun kemudian oleh seorang rasul namanya Yohanes di Pulau Patmos. Dia melihat sungai, tapi dia nggak langsung melihat sungainya. Dimulai dari percikan, ada bualan air di bawah mimbar. Persisnya di ambang pintu bait suci. Lalu semakin dia jalan ke situ, airnya semakin tinggi. Apa yang dimulai biasa, percikan saja, menjadi sungai yang tak terseberangi. Yohanes melihat juga, di masa tuanya ketika dia diasingkan sendirian di pulau asing itu, dia melihat sungai kehidupan mengalir dari tahta anak domba. Waktu membaca penglihatan-penglihatan ini, mari kita mengerti ada dua arti. Arti pertama arti harafiah, yaitu nanti di sorga beneran ada sungai. Sungai itu ada sungguhan. Tapi juga di kerajaan Mesias nanti akan ada perubahan biologi dan geologi bumi. Semua penglihatan ini ada di daerah Lautan Mati. Ini tempat beneran secara geografi hari ini, yaitu di Israel, tapi sebelah selatan. Di bawah sekali di Jericho City, dekat situ ada Laut Mati, tempat terendah di bumi. Nggak hujan,
tidak ada makhluk hidup di dalamnya, namanya Laut Mati. Asin sekali, mineralnya alami. Ribuan ton mineral. Jadi tempat itu jadi pariwisata juga. Jadi yang pernah ke Israel, mungkin pernah ke Laut Mati tahu. Kalau kita nyemplung di situ ngambang. Ngambangnya itu begini. Ya, bisa flat begitu. Jangan sampai kebalik ya, mukanya di bawah, nggak boleh diminum tuh air. Harus mukanya di atas. Laut Mati itu nanti pada zaman Kristus kembali membangun kerajaan 1000 tahun di bumi, itu Laut Mati akan sembuh. Sembuh dari apa? Sembuh dari semua chemical, kimia-kimianya, dan dia akan menjadi air tawar. Air segar, karena air itu air mineral. Bukan mineral water kan bisa diminum, itu mineral tinggi gak boleh diminum sama sekali, asin sekali. Memang sih ada khasiat yang luar biasa. Ya, banyak produk-produk kecantikan dari Laut Mati, lumpurnya di situ tidak sama dengan lumpur kita, lumpur lapindo contohnya. Dan juga selain itu, kalau ada luka basah, luka terbuka di kaki seorang, di kulit, segala masuk ke situ itu bukan supranatural. Tapi secara alami, luka itu langsung sembuh karena asin sekali. Karena mineral itu membuat luka cepat tertutup. Nanti sama Yesus disembuhkan itu jadi air segar. Karena air laut itu, air yang tadi itu di Laut Mati, tidak bisa berguna untuk apa-apa lagi, tidak ada kehidupan di dalamnya. Tiap tahun makin sedikit sih airnya. Tiap tahun dia makin terkikis. Nah, nanti zamannya Tuhan Yesus jadi air segar. Ada banyak ikan di dalamnya. Jadi itu arti pertama secara harafiah. Tetapi kalau membaca ini penglihatan dikasih Nabi, dituliskan lagi, pasti juga ada makna rohani, tapi saya tidak mau menafsirkan ini menjadi over spiritualizing atau ngeroh dalam maknanya. Saya ambil sesuatu yang tidak aman. Ya, kalau Anda mau baca sesuatu yang aman, gampang di mana aja dapat informasi itu. Tetapi saya kasih Anda dari Tuhan hari ini lewat perenungan hikmat dan wahyunya. Beberapa hal itu kita bisa cerna, kita bisa dapat makna-makna rohani, semoga memperoleh rema-rema pribadi dan aplikasi untuk hidup kita. Minimal kalau enggak, kita membuat kita bisa kenal cara kerja Tuhan. Kita lebih mengenali karya-karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. 5 kali ibadah hari ini ada yang kelima. Saya bahas dari sudut pandang yang berbeda, Anda dengarkan sendiri ketinggalannya. Dari sumbernya, kedalamannya, kuasa transformasinya, lalu kelimpahannya. Di situ saya jelaskan prosperity dengan cara yang seimbang. Ya, kelimpahan atau kemakmuran yang disebabkan oleh sungai ini. Roh Kudus itu juga bisa memberkatimu. Memberkatimu secara jasmani bahkan secara materi. Tetapi harus seimbang cara memahaminya. Tidak boleh di-abuse, tidak boleh disalahgunakan sebuah kebenaran, tidak boleh dicomot keluar dari konteksnya. Nah sekarang kebaktian terakhir saya mau bicara tentang misinya. Ternyata air ini ada misi. Mari kita lihat Roh Kudus mau bawa kita kemana. Sebagai anak-anaknya, saya ajak kita lebih dulu buka Yeskiel 47, kembali lagi ayat 1. Tadi di kebaktian terakhir sebelum ini, ayat 11-12 belum saya bahas. Mestinya 10-12 kebaktian 4, tapi saya hanya berhasil menyelesaikan ayat 10 saja. Satu ayat, nah 11-12 semoga saya akan jamah. Mari kita lihat ayat pertama, sungai yang keluar dari bait suci kemudian. Ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Siapa aku di sini? Yeskiel. Aku di sini Yeskiel, ia di sini malaikat. Oke, supaya kita ulangi lagi. Kemudian I huruf kecil, dalam penglihatan Yeskiel ada malaikat yang seorang pesuruh Tuhan untuk jadi tour guide-nya. Lewat pengalaman ini, dalam penglihatan ini ada tour guide-nya. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Oke, diingat dulu ya. Airnya mengalir menuju ke timur. Kita enggak usah buat arti-arti dulu. Pokoknya ingat, airnya keluar dari bawah ambang pintu bait suci. Sungai itu enggak bermula dari gereja, tapi aneh, sungai rohani itu mulainya dari rumah Allah.
Air itu keluar dari bawah ambang pintu bait suci. Dan mengalir menuju ke timur. Ingat, dia ngalir ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Bait suci juga ngadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Ayat 2, lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Saya jelaskan, jangan kalau baca gini aku nggak ngerti, ya makanya saya akan kupas. Tuhan suruh seorang malaikat dalam penglihatannya. Tuhan bisa lakukan itu. Di dalam penglihatan Cornelius suruh jemput Petrus, Tuhan juga utus malaikatnya. Jangan cari malaikat, cari Tuhan. Nanti Tuhan akan suruh malaikatnya untuk berjaga-jaga atas Anda. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Saya nggak perlu ulangi ibadah satu. Tuhan itu adalah pintu, udah singkat aja begitu reviewnya. Tapi dibawa kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Ambang pintu bait suci tepatnya adalah lokasi mezbah atau lokasi altar di bait Allah. Jadi orang kalau mau masuk ke bait suci itu harus mempersembahkan korban. Dari bawah altar, kalau kita hari ini di dunia modern, di bawah mimbar. Ini ada airnya. Bukan supaya superstisi ya, orang ke sini lalu pegang-pegang mimbar sini ya, bukan. Bukan itu aplikasinya, tapi Tuhan hendak berkata kepada kita bahwa segala berkat Tuhan itu harus mulai dari persembahan hidup kepada Tuhan Yesus. Ketika hidupmu kau persembahkan kepada Tuhan. Dan ketika kita rela mengorbankan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan di altarnya. Dari situ hidupmu mulai diberkati. Di situ Roh Kudus akan mengalir. Air kehidupan itu menjadi nyata. Dan kemanapun dia ngalir, kita semua tahu cerita ini. Sembuh kiri kanan. Nggak ada hewan, tiba-tiba banyak ikan. Saking banyaknya sampai nelayan itu jemur-jemur pukat. Tempat penjemuran pukat. Net itu loh. Jalannya dijemur di sana. Your life becomes busy. Hidupmu jadi busy. Busy dengan the things of God. Menjadi sibuk dengan perkara-perkara ilahi. Air itu ngalir kemana? Air asinnya semua jadi tawar. Jadi jernih. Kemanapun dia pergi, pohon-pohon itu diberkati. Pohon kan lambang manusia juga. Pohon-pohon diberkati berbuah-buah lebat. Buahnya gak pernah gagal setiap bulan. Gak pernah layu daunnya. Aneh ya, orang kalau bersekutu dengan Roh Kudus itu kayak apapun yang Tuhan percayakan ke orang itu awet di tangannya. Tanpa pakai yang namanya bahan pengawet. Tanpa pakai bahan pengawet kimia lah istilahnya. Roh Kudus itu salah satu sifatnya dalam kehidupan orang percaya adalah mengawetkan berkat Tuhan. Salah satu manifestasi urapan dalam kehidupan orang percaya adalah apapun yang Tuhan percayakan awet muda di tangannya. Makanya saya gak percaya kita bisa pensiun. Kita bisa pensiun dipakai Tuhan. Posisi bisa berganti, tetapi yang namanya vitalitas rohani itu gak bisa berhenti. Sampai pada titik di mana kalau kamu terus ngikut sama Roh Kudus, kekhawatiran kita itu kan gini, jangan-jangan suatu hari aku ditinggalkan, jangan-jangan suatu hari aku tumpul, jangan-jangan suatu hari aku berhenti berbuah, jangan-jangan suatu hari dulu aku diangkat tiba-tiba, bukan jatuh dalam dosa, bukan, tiba-tiba aku jadi biasa. Dulu aku benar-benar pemakaian Allah luar biasa, lalu tiba-tiba seperti itu hanya masa lalu aja atau jadi mantan Tuhan. Never, itu semua tuduhan setan. Kalau sampai ada terbesit pikiran, semua orang kita pasti pernah. Saya juga pernah merasa seperti itu. Dan karena saya pemikir ya, jauh hari saya sudah bisa khawatir. Itulah masalah seorang pemikir. Tapi logika kita tidak tentu benar. Sampai saya dikoreksi sama Roh Kudus. Saya bilang, Tuhan, pada waktu saya lagi gigi-giginya KKR nih. Saya berkata, akankah, apalagi kalau kita baca cerita-cerita di mana orang-orang dulu ngalami kebangunan, tiba-tiba dia jadi adem ayem. Tiba-tiba jadi
suam-suam kuku. Saya nggak mau loh Tuhan, saya nggak mau. Saya paling takut suam-suam kuku. Saya bilang, Tuhan, aku nggak mau. Jangan sampai suatu hari Engkau tidak pakai aku lagi. Meskipun saya tahu dipakai Tuhan itu bukan tuntutan. Kita harus berterima kasih setiap kali kita dipakai Tuhan itu bisa jadi terakhir kali. Tapi intinya saya itu nggak mau tiba-tiba hidup saya yang dari lebat berbuah, tiba-tiba jadi biasa-biasa. Saya berkata, Tuhan, terus Tuhan berkata, kamu ini ngomong apa ya? Seolah-olah ada yang dialog dengan saya. Kamu tuh ngomong apa? Siapa yang beritahu kamu itu? Firmanku justru berkata, sampai masa tua, aku menggendongmu. Dan kamu akan berbuah lebat. Bahkan kamu akan bisa bicara jadi inspirasi buat yang muda. Bahwa akulah gunung batu yang teguh. Oh iya, kekhawatiranku itu percuma ternyata. Karena dalam Tuhan, kalau kita itu penuh Roh Kudus sampai kita tua, kita tidak akan berhenti berbuah. Mau tahu nggak yang paling tua di antara para nabi? Nggak tua banget sih, tapi dia mati. Tulangnya membangkitkan tuh Elisa. Udah mati aja masih dipakai Tuhan, tapi janganlah cari kuburan. Karena itu tidak ada kesengajaan. Roh Kudus bawa cerita-cerita itu dan saya dikonfrontasi. Pertama-tama seperti dialog di hati. Kamu tuh ngomong apa sih? Tapi setelah itu saya dikasih kebenaran-kebenaran firman. Saya tercelik. Lalu terakhir gongnya itu Elisa. Tulangnya pun aku pakai. Aku tuh gak pernah bosan pakai orang. Sampai dia mati pun aku pakai. Kita itu punya pilihan. Berhenti dipakai itu bukan pilihan Tuhan, itu pilihan kita. Kalau kita quit. 1000 hasta sakit. Mau masuk lagi suruh cemplung ke dalam air, suruh kita jalan lagi susah. Kalau kita tidak jaga hati berhenti itu. Berhentinya bukan dari sisi Tuhan, berhentinya dari sisi kita. Komplikasi itu selalu dari manusia, bukan dari Roh Allah. Roh Kudus itu simpler than you think. Roh Kudus itu orangnya straightforward. Ya. Air itu keluar dari bawah ambang pintu bait suci. Hidup yang diserahkan tidak akan pernah berhenti. Dan dia mengalir menuju ke timur, coba pahami dulu, dia ngalirnya ke timur ya. Ini jangan diartikan Surabaya Timur, Indonesia Timur, enggak gitu. Tapi saya cuman mau Anda ingat aja itu ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Hah? Tunggu dulu. Sungai itu saya nggak cari makna timurnya, oke? Kalau mau silakan, nanti saya juga akan main geografi kalau mau. Anda masih bisa ngikuti ya, malam-malam gini ya saya ajak ngomong berat ya. Oke ya. Tapi yang menarik perhatian saya adalah soal misinya. Coba Anda lihat ya. Bait suci itu ngadep kemana? Timur. Terus sungai atau air kehidupan itu mengalir kemana? Roh Kudus itu mengalir kemana visi gereja? Visi gereja bukanlah bosnya. Roh Kudus itu bosnya. Dialah Tuhan Allah di dalam gereja. Tapi you see, apa yang kau ikat akan terikat di bumi. Akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas akan dilepaskan. Makanya hati-hati jangan sembarang punya visi. Karena visi itu mengikat. Dan ternyata Roh Kudus mengalir ke arah bait suci menghadap. Kita harus tahu bahwa arah angin semua gereja dan orang Kristen harusnya apapun visi kita bisa beda. Apapun makannya, minumnya sama. Ujung segala sesuatu itu amanat agung, my friend. Apapun yang bukan amanat agung, bukan dari Tuhan. Itu keluar dari keegoisan dan keinginan manusia. Bukan kehendakmu yang jadi, tapi kehendakku yang jadi. Saya bersyukur gereja kita punya amanat agung, tapi kita bahasakan secara lokal. Bagian porsi kita itu bukan 5 talenta, tapi 1 talenta saja. 1000 gereja lokal dan 1 juta murid, that's our portion. 1 talenta itu. Orang mau mencibir apapun, mau ngomong apapun juga, I love it when our church has, ngomong bahasa Inggris. Saya tetap mencintai visi itu karena itu ujungnya amanat agung. Amanat agung jadi mimpi belaka atau jadi harapan saja kalau hanya bunyinya, jadikan semua bangsa muridku. Tapi ketika kita letakkan bilangan, goal di dalamnya, target, timeline, di situ orang mulai reaksi. You see? Ketika seseorang gak niat kawin, dia bilang suatu hari kau akan kunikahi. Ya.
Itu belum reaksi, semua masih happy, Valentine ikut segalanya, sampai keluar tanggalnya. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, kita menikah. Disitulah biasanya hubungan baru jadi real. Serius atau enggak. Buka toko juga sama. Wah, aku punya gini bisnis plan segala, sampai kita beli bahan. Sampai misalnya restoran, dapur sudah harus jadi. Sampai ada tanggal potong pita. Sampai kita harus bayar rentalnya. Ketika kita mulai commit to it, ketika kita mulai menghadap dan komitmen ke situ, baru mengalir provisi itu. Visi itu mati sebelum kita seriusi. Dan waktu kita punya misi yang kita seriusi, di situ Tuhan berkata, aku akan mengalir ke sana. Misi daripada air ini ternyata, air ini membual di bait suci, tapi dia keluar. Saya ulangi lagi ayat 47 ayat 1 ya. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Oke tuh, kita masuk gereja. Dan sungguh ada air dari bawah ambang pintu bait suci. Ada air keluar. Katakan air keluar. Roh Kudus tidak bisa kau tahan. Aku cuma mau gereja-gerejaan. Aku gak mau cegi. Cegiku gak mau membelah. Kita itu mau nahan Roh Kudus, jangan keluar. Kalau bisa Roh Kudus kita copyright, hanya untuk kalangan sendiri. Tidak boleh loh. Kita tidak boleh lakukan itu, karena Roh Kudus adalah Allah. Dari awal kita lihat air kehidupan itu keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Dia keluar dari pintu. The Spirit of God will get out. When He gets out, kalau kita get it, kalau dia keluar dan kita ngerti, kita akan pergi bersama dengan dia. Pergi, jadikanlah. Tapi kalau dia keluar kita nggak ngerti, dia akan meninggalkanmu. Makanya ada gereja-gereja yang ditinggalkan sama Roh Allah. Bukan karena Tuhan jahat, Tuhan tidak cinta, bukan. Kenapa kok ada orang-orang Kristen yang mati rohani bersama-sama, kering sama-sama? Kenapa kok ada tempat yang suam-suam kuku? Bukannya Roh Kudus tidak ada sih, karena mau orang Kristen kan Yesus ada di dalamnya. Yesus ada di dalam orang per orang. Roh Kudus ada di dalam per orang dan berduka memang. Didukakan kan, karena mereka tidak mau hidup bagi Tuhan. Tapi Roh Kudus tidak ada di tengah-tengah mereka. Karena tengah-tengah mereka semua hanyalah social club. Bisa jadi Roh Kudus di dalam kita, tapi waktu kita ketemu dia tidak ada di tengah kita. Bisa jadi. Mau tahu Roh Kudus, kalau Anda dan saya mau pastikan Roh Kudus ada di tengah kita, baca Kisah Para Rasul. Mereka berkumpul dan berkata, Tuhan lihatlah bagaimana kami diancam, beri kami keberanian. Agar kami memberitakan firman. Dan ulurkan tanganmu, teguhkanlah nama hambamu yang kudus. Bukan hamba Tuhan siapa-siapa, yaitu Yesus Kristus. Maka tempat itu goncang, tempat mereka berdoa, terjadi gempa. Maka kepenuhanlah mereka hari itu, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan keluar memberitakan firman dengan berani. Mau Roh Kudus ada di dalam pertemuan kita? Injil. Injil itu bukan berarti melulu ngomong tentang penginjilan. Injil itu berarti kemajuan. Imanmu tidak boleh stagnan. Karena air itu tidak menggenang. Air yang menggenang itu tempatnya moskito. Tempatnya jentik-jentik, tempatnya nyamuk. Tapi air yang mengalir itu airnya Tuhan. Kita harus jadi orang Kristen yang ngalir. Bukan berarti ngeroh ngalir, ngeflow, tidak ada rundown. Acara nanti setelah ini apa, enggak tahu, tergantung Roh Kudus. Enggak tahu kapan pengumuman, kapan doa berkat. Enggak tahu kapan waktunya khotbah, PAW berapa lagu, kita ngeflow. Enggak gitu ya. Ngalir itu maksudnya, kita harus mau keluar dari zona nyaman kita dan utamakan misi Yesus Kristus, bukan kepentingan kita. Kalau enggak ada urapan. Urapan itu enggak akan ngalir ke tempat yang kau kehendaki. Urapan itu akan mengalir ke tempat gereja menghadap dalam amanat agung. Makanya enggak heran. Jemaat yang nangkep itu, kalau saya ngomong diberkati, please jangan salah paham, saya enggak hanya bilang soal materi. Hanya karena seorang itu kaya, bukan berarti dia diberkati. Kalau kekayaan itu adalah kutuknya menjauhkan dia dari Tuhan. Belum lagi kerusakan yang akan dia tanggung di dalam diri anak-anaknya. Jemaat yang nangkep, diberkati. Nanti saya tunjukkan ya.
ada orang yang sekalipun di dalam ruang tetap gak nangkep, ya tetap tidak akan sembuh hidupnya. Karena urapan itu baru dicairkan ketika kita mulai menghadap ke timur. Ketika bait suci menghadap ke sana, di situ urapan. Kalau kita menghadap yang salah, kita gak ngalami urapan tapi kedagingan. We just do religion atau agama. Kita cuma punya the feeling of Christianity atau hanya punya perasaan kekristenan. Tapi kita memungkiri kekuatannya. Kekuatan kekristenan terletak pada jalan ke arah yang Tuhan kehendaki. Kekuatan kekristenan terletak pada berjalan bersama dengan Tuhan. Diurapi oleh Roh Kudus untuk sesuatu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Kita dipulihkan, dipenuhi. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasamu. Untuk apa? Membebaskan hidup yang terbelenggu. Ada peruntukannya. Memulihkan hati mereka yang terluka. Kadang-kadang kita sendiri luka, kita pun ikut dipulihkan. Tapi fokus hidup kita bukan kita. Serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu. Ini arah gereja. Di sini ada urapan. Dipenuhi urapan baru. Menyatakan kebesaran kuasamu. Gedung itu ada peruntukannya, komersil atau residensial. Gereja dan orang Kristen peruntukannya ini. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta mencelikan mata yang buta. Ini doa yang berkenan. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu. It's almost a sin, hampir sebuah dosa untuk kita minta Tuhan urapi aku supaya tubuhku rame. It's almost a sin. Karena itu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan urapan. Karena urapan itu hanya pergi ke arah bait suci menghadap. It's almost a sin berkata, urapi aku dong, supaya aku sukses, supaya aku bisa lulus tes. Urapan bukan itu peruntukannya. Nah kalau rumahnya itu bukan peruntuknya untuk itu. Sedangkan ganti fasad depannya aja beberapa pemerintah di dunia aja harus minta izin dulu. Kadang-kadang ada pemerintah-pemerintah tertentu di negara tertentu itu kaku. Peruntukannya untuk apa? Nggak bisa tempat residensial kau buat pabrik di situ. Almost illegal. Hampir ilegal untuk kita berkata, Tuhan urapi saya selain untuk yang tadi kita nyanyikan. Tidak heran jemaat yang nangkep. Urapan itu pergi ke bisnismu. Urapan itu pergi ke studimu. Tidak heran kita lihat anak-anak muda yang sebenarnya gak ngatasi pelajaran. Tapi karena dia nangkep visi Tuhan, boom, tiba-tiba cum laude. Dari mana itu otaknya encer? Dari air. Air hidup masuk di dalam dirinya. Masuk dalam studinya. Ada orang-orang yang sembuh karena dia nangkap misi Tuhan. Dan dia tahu bahwa banyak orang perlu. Dia sembuh. You have to understand that the Lord's mission is your asset. Your advantage. Misi itu bukan beban. Bagi beberapa orang itu aneh ya. Dua orang sama-sama, yang satu menganggap itu privilege atau keistimewaan yang dia bisa dapatkan. Yang satu lagi merasa, ya ini beban. Ini lagi. Dua orang beda. Tapi yang satu urapan ke situ. Yang satu, dia tidak akan pernah diurapi. Kedagingan terus. Dan dia tidak akan pernah lulus dari level itu. 10 tahun kemudian, orang ini sudah menjadi pemimpin. Udah jadi berkat. 10 tahun kemudian dia masih minta berkat. Bedanya kucing dan harimau. Bedanya kambing dan domba. Kita harus mengerti ini. Saya mau memberikan pengajaran yang memerdekakan, bukan yang mengerdilkan. Pengajaran yang membuat Anda menangkap isi hati Tuhan. And it's so hard, not everybody will get it. Tapi kalau kita get it. Saya tidak mau Roh Kudus keluar lalu meninggalkan kita.
Saya tidak mau menjadi 99 domba yang ditinggalkan Tuhan. Terlebih lagi saya tidak mau jadi gembala yang ditinggalkan Tuhan. Kalau saya mending ditinggal pengikut saya daripada ditinggal Roh Kudus. Karena Roh Kudus pasti bisa menambahkan pengikut. Tapi pengikut saya bisa sejagat raya, kalau Tuhan tinggalkan saya tidak punya apa-apa. Saya tidak mau jadi 99 domba yang ditinggal, apalagi gembala. Itu harusnya 99 domba waktu Yesus cari yang satu hilang, itu harusnya mereka ikut. Dek, kau di mana, be. Padahal nanti terakhirnya Tuhan yang menemukan. Bukan mereka. Saya ikut ya Tuhan. Here I am, send me. Yesaya bukan 99 domba. Dia berkata, ini aku, utuslah aku. Nah pertanyaan saya, kenapa 99 domba itu ditinggalkan diam saja? Kalau saya jadi mereka, saya ikut papa mama. Mungkin papa mamanya berkata, loh, nah papa ini pergi ke tempat ini gak enak loh, gak ada AC loh. Mending aku kepanasan sama papa daripada aku di rumah. Waduh, gak ada cerita 99 domba ditinggal oleh Tuhan. Gak ada. Bukannya Tuhan meninggalkan mereka, Tuhan pergi mereka gak ikut. Misi Yesus, di situ ada urapan. Anda mau mengalami urapan sesungguhnya di dalam kehidupan Anda, pekerjaan Anda. Catch God's mission for your life. Sungguhan. Oh haleluya. Jadi air itu keluar dan menuju ke timur sebab bait suci menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringannya, lihat ini ayat 2. Lalu diiringinya aku apa? Ke luar. Melalui pintu gerbang utara. Dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Ini kok ada selatan segala, ada timur segalanya. Di ayat 1 kalimat terakhir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu di ayat 2 kalimat terakhir pula, sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Saya tunjukkan sedikit main geografi. Apakah ini ada meaningnya atau enggak, saya enggak tahu. Apakah ini kita hubung-hubung, enggak tahu. Tetapi kalau bicara tentang geografi, kalau Anda tarik ya Israel, Yerusalem, tarik garis ke sebelah timur, ya timur, karena ini di south east di Tenggara. Kalau Anda tarik ke sebelah timur sana, terus ke situ, nanti ke Yordania segalanya, ke Irak-Iran segalanya itu memang Injil akhirnya pergi ke sana, mencapai kita hari ini di dunia Asia modern. Kalau Anda lihat ke selatan, di situ turun ke bawah-bawah Egypt atau Mesir, itu kalau ditarik lagi semuanya itu dari situ ke Afrika, ini kan semua bicara tentang where the gospel is going. Kemana Injil itu pergi. Ini wonderful. Dan itu membual dari sebelah selatan ke arah sana. Selatannya ini, selatannya Yerusalem, ya bait suci ya. Selatannya Yerusalem itu adalah Bethlehem. Saya rasa ini juga, saya nggak berani masuk ke sana ya, too far nanti terlalu jauh. Tetapi kalau saya hanya berimajinasi, mungkinkah di sini juga ada clue, ada hint, ada semacam bocoran-bocoran bahwa nanti dari Bethlehem, dari selatan itu akan mengalir keselamatan ke seluruh bumi. Lahirlah Yesus. Kalau saya baca ini, the Holy Spirit is the spirit of mission above all. Dia bukan hanya roh yang menghibur kita perlu konseling pribadi yang menjamah kita, yang memberi manifestasi semua itu. Tapi above all, di atas segalanya, Roh Kudus baru muncul di Kisah Rasul 3.000 orang bertobat. Baru muncul, hello, boom, 3.000. Above all, dia diutus oleh Bapa untuk menginsafkan dunia dan untuk memimpin gereja menjadi partnernya. Luar biasa. Kalau saya baca ini ya, saya ngerti. Saya berdoa Tuhan, jangan sampai saya pernah keluar dari panggilan ini. Jangan sampai di 1000 hasta pertamaku, aku exit. Karena susah. Atau 1000 hasta kedua, saya exit karena saya terluka, karena saya tersinggung, karena saya kecewa. Jangan Tuhan. Karena saya tahu saya makin jalan, saya akan semakin mengenapi visi misimu di bumi. Pakailah aku Tuhan, aku mau melihat pemandangan-pemandangan baru. Aku mau lihat ke kiri kananku, aku mau melihat pohon-pohon yang berbuah yang tidak layu daunnya, yang berbuah pada musimnya. Namun ayat 11,
Unfortunately sedihnya, tidak semua akan meresponi. Coba Anda lihat ayat 11. Ya ayat 11. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Karena ini adalah episode terakhir hari ini. Anda kalau tidak mendengarkan yang tadi-tadi, apalagi belum pernah baca perikop atau bagian ini, saya kasih lagi sedikit sedikit penjelasan latarnya supaya Anda nangkep, supaya kita nangkep. Tadi itu kan di ayat-ayat sebelumnya, air itu kalau ngalir semua jadi hidup. Nah, salah satu manifestasi, salah satu efek daripada aliran air hidup kehidupan ini adalah semua air laut, air asin menjadi tawar dan segar. Kalau bahasa aslinya dan air itu menjadi tawar, bahasanya gini, air itu menjadi Rafa. Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Air itu menjadi Rafa, air itu menjadi tawar. Tapi ada satu perkecualian. Ayat 11 ini bisa pro kontra, bisa positif negatif. Nanti saya jelaskan. Masih bisa ikut sama saya ya? Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya. Udah supaya bingung kita mikir rawa payah sekali pikirannya. Udah mikir rawa aja. Anda kan tahu kan rawa itu udah banyak daun-daun liarnya, lalang-lalangnya, ada banyak pokoknya liar-liar lah ya. Apa namanya itu daun-daun tanaman-tanaman air yang liar. Lalu di situ itu di bawah itu ada apa kita enggak tahu yang merambat berenang di bawah, hati-hati. Tergantung negara, di negara tertentu kalau Anda ada di Australia atau di Florida, hati-hati siapa tahu di dalamnya ada buaya. Paling tidak ada snake atau ada ular. Seperti di sawah. Mesti harus hati-hati ya. Tapi kalau di Amazon mungkin ada piranha. Tapi kok bisa ya, lain sembuh, tetap ada rawa. Ini ngalir loh, airnya itu lewati situ. Tapi kok nggak sembuh ini. Bukan karena Roh Kudus tidak cukup berkuasa. Tapi ayat ini juga menjelaskan ada area yang tetap tidak berubah sekalipun dialiri oleh air kehidupan itu. Positifnya dulu ya, positif dulu. Nanti waktu digenapi secara harafiah, digenapi secara nyata dalam realita, secara biologi lah ceritanya, tetap akan disimpan ini cerita tentang laut mati. Laut mati itu semua jadi air segar, air tawar, bisa diminum, bisa dibuat mandi, bisa dibuat cuci tangan, bisa buat macam-macam lah, bisa buat bayi malahan. Tapi nanti di lautan mati itu ada bagian kecil rawa-rawa dan paya-payanya yang tidak ikut jadi tawar, tapi tetap asin. Tetap asin. Karena ini cerita di kerajaan Mesias di bumi, ini belum di sorga. Kalau di sorga udah super sempurna, ini masih di bumi ceritanya waktu Yesus datang kembali, menegakkan kerajaan di atas muka bumi. Salah satu nanti manifestasi, salah satu perubahan nyata di dunia adalah laut mati itu jadi tawar. Jadi kalau saya mau lihat laut mati sekali lagi mendingan sebelum Tuhan datang kembali. Karena nanti tidak asin lagi. Nah, air asin ini menjadi tawar kecuali ada satu bagian kecil di mana ada rawa-rawa. Saya juga nggak tahu persisnya di mana, saya nggak hafal laut mati, saya cuma renang-renang di sana. Dan itu cukup besar. Ada bagian yang penuh, ada bagian yang rawa-rawa itu tetap asin, tidak sembuh airnya. Kok bisa ya? Padahal dialiri air kehidupan. Pernahkah Anda mikir, orang-orang tertentu itu ada di situ loh dengar khotbah. Doa ya doa loh. Kok bisa ya? Kok bisa tetap, kok bisa akhirnya jatuh? Kok bisa akhirnya berubah? Kok bisa akhirnya mungkin dalam kasus-kasus ekstrim binasa? Karena saya juga punya pikiran, Yesus loh ini. Ini Yesus, kok bisa ya tetap ada Yudas ya? Ini
sudah bukan lagi bicara tentang air hidup secara alegori atau ilustrasi. Ini Yesus anak Allah yang nyiptakan dunia. Ini Yesus loh sempurna. Nggak pernah salah ngomong juga nggak pernah. Itu khotbah Yesus siapa bisa tiru. Pengkhotbah besar manapun nggak bisa menang itu. Matius 5 itu. Itu ya ekspresonya khotbah. Betul ya ekspreso ya. Kalau yang one shot kecil itu yang gitu. Saya juga pernah minum apa namanya itu kayak yang jus apa namanya yang jus kalau lagi capek itu yang high apa namanya itu di Hong Kong dulu tuh waktu transit. Itu khotbahnya Yesus itu Matius. Itu 1000 khotbah kita nggak bisa menang dengan satu khotbah itu. Tuhan itu nggak ada sama sekali kata latah, kata sia-sia nggak ada. Tuhan itu peka. Tajam, sempurna 100%, urapannya waktu menyembuhkan sakit, ya ampun. Gak ada orang menandinginya. Kok bisa masih ada Yudas? Dia bukan hanya dialiri. Dia sudah benar-benar menjamah air itu yang ada di sebelahnya. Roh Kudus begitu dekat dengan dia. Roh Kudus yang ada di atas Yesus waktu pembaptisannya. Itu ada di sana, ngajar, demonstrasi kuasa. Sometimes you just wonder why. Kok bisa masih ada rawa? Jangan kau kira kita berada di gereja yang paling hidup. Gereja yang paling revive, yang paling kebangunan rohani. Tidak akan ada Ananias dan Safira. Jangan kira kita ada di sebuah kebangunan rohani sampai lumpuh berjalan, setan pun teriak-teriak. Ternyata yang teriak setan daging masih bisa bertahan. Masih ada Simon si penyihir itu. Yang akhirnya menawarkan uang demi membeli karunia Roh Kudus dan pelayanan Roh Kudus. Sampai Petrus berkata, binasa kau. Dan dia berkata, tolong doakan supaya jangan terjadi. Tapi sejarah membuktikan tidak tertulis dalam Alkitab. Simon menjadi seorang oposisi yang sangat-sangat kejam terhadap gereja mula-mula dan pelayanan Petrus. Dan pelayanan Filipus juga. Kok bisa di tengah-tengah iblis teriak, lumpuh berjalan, masih ada Simon si penyihir itu yang dibaptis pula, tapi tidak jaminan ternyata hatinya pahit seperti empedu. Sometimes you wonder, di setiap gandum yang paling subur masih ada lalang. Di dalam sungai kehidupan ada rawa. Saya hanya berdoa aja, supaya saya jangan jadi rawa itu. Dan saya berdoa aja, supaya di antara kita kalau kita pelayanan, atau kalau di dalam keluarga kita, supaya jangan ada rawa. Kita berdoa supaya hal tersebut diluputkan. Kalau tidak bisa minimal diminimaliskan. Kita berdoa, we must pray. Seperti Yesus berdoa, hai Petrus, iblis menuntut menampimu, tapi aku telah berdoa bagimu supaya ketika kamu kuat, kamu menguatkan saudara-saudaramu. Petrus selamat. Tetapi Yudas yang jadi rawanya. Petrusnya selamat. Apa Yesus tidak berdoa untuk Yudas? Yesus sudah lakukan semua yang dia bisa. Yesus bahkan sudah kasih roti itu. Yesus itu bukan menyindir. Yesus kalau tegur itu terang-terangan. Ingat gak belum lama lalu Petrus itu dikesampingkan. Berkata kau iblis enyah. Kau pikirkan yang dipikirkan manusia. Yesus tidak pakai cara sentil-sentil. Yesus itu otoritas, dia itu firman. Dia ngomong aja itu sudah ditegur Allah. Dia ngomong aja itu berarti sudah dipuji Allah. Yesus itu ambil roti kasih ke Yudas. Ini loh nanti yang kan ditanya nih sama salah satu muridnya yaitu Yohanes yang biasanya paling berani tanya. Siapa kira-kira yang akan menjualmu itu? Yesus bilang ini, yang kuberikan roti ini, itulah dia. Dikasih. Yudas ambil dengan entengnya, perjamuan suci, makan di depan Yesus. Dan Alkitab berkata, sejak dia makan itu dia kesurupan. Lalu Yesus, sebelum dia pergi, Yesus berkata gini, apa yang hendak kau lakukan? Lakukan. Langsung dia pergi, iblis menguasai. Pertanyaan saya, Yesus loh ini. Paulus itu pun luar biasa. Tapi saya bisa mengerti. Paulus masih ada ini itu, ada banyak lah ya. Namanya
Nggak ada hamba Tuhan yang sempurna, nggak ada papa yang sempurna, nggak ada mama yang sempurna, nggak ada suami yang sempurna, nggak ada istri yang sempurna, nggak ada anak yang sempurna, aku ngerti. Yesus my friend, Yesus. Ini air hidup. Yesus ada versinya. Roh Kudus dalam Yeskiel 47 ini juga ada versinya tersendiri. Air hidup versus rawa-rawa. Ternyata ada pula orang-orang yang tetap tak akan berubah. Saya memperhatikan, saya renungkan ayat 11 ini. Saya tanya Tuhan, kenapa kok ada orang yang tidak akan pernah nangkep hati Tuhan? Tidak akan pernah nangkep visi misi Yesus Kristus dalam hidupnya. Kenapa kok ada orang yang tidak bisa seperti Simon tadi tidak bisa nangkep kegerakan Filipus, atau seperti di zaman Petrus, Ananias Safira misalnya tidak bisa nangkep visi dan misi gereja mula-mula. Why? Saya menemukan ada beberapa alasan. Ini bukan poin, hari ini saya tidak kasih poin-poinnya. Bukan berarti khotbah saya pointless. Tapi Anda tangkap poinnya sendiri. Saya beritahu, salah satunya yang membuat rawa itu ada adalah satu, manusia meresponi Tuhan dengan berbeda-beda. Respons kita beda. Orang bisa duduk sama-sama ini, bahkan suami istri pun satu daging pun, tidak tentu mereka satu roh. Kau kan menjadi satu daging, itu by pernikahan. Hubungan seksual juga, makanya jangan sampai selingkuh, jangan sampai sama orang yang ambigu, pelacur dan sebagainya, jangan. Karena kau menjadi satu dengan orang itu. Tapi untuk menjadi satu roh, suami istri harus saling menjaga. Harus menjadi Aquila Priscilla, jangan menjadi Ananias Safira yang saling menjatuhkan dan tutup mata. Ketika satu salah. Menjadi satu roh itu effort tersendiri, tidak bisa lewat pernikahan dan seksualita. Itu harus komitmen hati, melibatkan Roh Kudus di antara suami istri. Itu menjadi satu roh. Ternyata manusia merespons dengan berbeda-beda. Tidak bisa enggak. Ada yang namanya faktor pilihan bebas. Anda ngerti ini. Hal kedua, saya lihat rawa ini tidak terhubung. Meskipun dia itu ada di areal laut mati, tapi saya tidak tahu di mana karena Alkitab tidak menjelaskan, lebih baik jangan kau cari tahu. Tapi ada area rawa-rawa itu, mereka itu tidak terhubung sama pekerjaan Tuhan yang besar. Tuhan sedang bekerja dengan dahsyatnya, bahkan terjadi mujizat secara geologi, terjadi secara geografi, terjadi secara biologi, terjadi secara kimia, terjadi segala secara alami. Tapi mereka itu seperti punya dunia sendiri, karena mereka tidak terbuka. Saya curiganya mungkinkah rawa itu tidak terpisah body of waternya, tetapi ada terputus. Bukan terpisah tapi terputus. Somehow tidak tahu gimana, ada timbunan atau apa, saya tidak tahu. Itulah sebabnya penting sekali ada apa-apa, ada bawa ke dalam terang. Selalu jangan entertain perasaan di dalam hatimu yang perasaan negatif yang salah. Always bawa ke terang, tapi hati-hati jangan bawa ke gossiper, jangan bawa ke hater. Apa-apa itu selalu bicarakan, dan alangkah baiknya suami istri saling menjaga, itu paling paling bagus, itu paling top. Ketika kita terputus, diskoneksi, urapan yang besar itu, ketika Tuhan sedang mengerjakan sesuatu, kau tak akan alami. Sekalipun berada di satu ruangan. Sekalipun berada di dalam satu CG. Sekalipun berada di dalam satu rumah, kau tidak akan mengalaminya. Itulah pentingnya kita punya budaya terbuka dan komunikasi. Karena waktu saya baca ini, saya percaya rawa ini disconnected dengan laut mati. When God is doing something here, they don't experience it. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu, mereka tidak alami. Jangan sampai badan kita di satu tempat, hati kita jauh. Jangan sampai itu terjadi. Salah satu kata yang membuat akhirnya rawa itu harusnya juga bisa sembuh adalah help me, I need to talk. Itu bisa sembuh. Tapi kalau enggak, akan terputus koneksinya. Karena itulah sebabnya di dalam satu gereja tidak jaminan bahwa Anda nangkep misi gereja itu. Dalam satu gereja tidak berjaminan bahwa yang lainnya dihidupkan secara rohani, Anda pasti hidup. Enggak tentu. Waktu saya baca ini saya ngerti.
Tapi saya nggak tahu kenapa di zaman Tuhan Yesus nanti itu datang, kerajaan 1000 tahun masih diizinkan rawanya. Saya mikirannya positif aja. Saya sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, itu sebagai orang Kristen berpikiran positif. Saya rasa mungkin masih ada khasiat garamnya itu loh. Masih ada khasiat ekonominya lah mungkin ya. Bukan berarti, mungkin zaman itu masih ada orang-orang di zaman Tuhan Yesus datang, mendirikan kerajaan 1000 tahun atau kerajaan Mesias seperti yang dinubuatkan Wahyu. Ini belum ke surganya, ini masih di bumi terjadi pemulihan sebelum nanti setan dilepaskan sekali lagi terjadi pemberontakan terakhir, lalu di dalam perang Gog dan Magog, lalu terjadi semuanya habis, lalu habis itu setelah itu iblis dicampakkan ke lautan api. Lalu setelah itu ada penghakiman tahta putih baru, setelah itu sorga dan neraka, Yerusalem baru, langit yang baru. Apa mungkin saat itu masih ada orang-orang yang bekerja dan mendapatkan keuntungan daripada air-air garam yang ada di Laut Mati? Tuhan tidak akan bunuh ekonomi. Mungkin Tuhan izinkan. Tapi sebagian besar lautan mati itu jadi sembuh atau jadi tawar. God loves you so much. He sometimes gives you something you don't deserve. Dia memberikan sesuatu yang tidak kau layak terima, atau bahkan sesuatu yang harusnya Tuhan tutup, Tuhan tetap buka demi satu orang. Tuhan itu baiknya kayak gitu. Jadi kalau saya pikirannya positif. Sisi koin satunya lagi kalau saya bahas ini ayat 11, saya jadi ngerti watak Tuhan. Tapi menurut saya ayat ini 11 ini juga menjadi peringatan buat kita. Jangan terdiskoneksi dengan gerakan besar Tuhan dalam gereja. Jangan terdiskoneksi. Jangan bicara sama dia bolos. Saya dulu pernah ngomong ini kan, yaitu penghasut, penjatuh anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Jangan ajak bicara. Hati-hati, Anda jangan mau memberi diri diekspos. Tadi ibadah-ibadah sebelumnya saya jelaskan, bahkan sesimpel hal-hal praktis seperti orang-orang yang suka shopping-shopping ini itu, lihat-lihat ini itu, Anda mengekspos diri. Jangan hanya lihat pesan itu bagus, otomatis Anda nge-like. Kalau dia bukan orang Kristen, mungkin yang kata-kata bagus itu boleh Anda terima, tapi embel-embelnya itu loh, Anda mengekspos anak-anak Anda. Saya tidak akan buka pintu sama maling. Saya paling hati-hati dengan kepahitan seperti ini, karena Alkitab mengatakan itu menimbulkan kerusuhan kalau itu sudah berakar. Saya akan jaga telinga, jaga mata, jaga mulut juga. Bukan berarti tidak dengar-dengaran dengan orang, bukan. Tapi saya sangat selektif. Herannya orang itu kalau nonton itu selektif, tapi kuping kadang-kadang kita buka lebar tanpa seleksi. Kita harus hati-hati, karena diskoneksi itu juga bisa karena seseorang menjauhkan hati. Kalau kita terdisconnected, mau Tuhan sembuhkan satu laut mati pun Anda akan tetap jadi rawa. Itulah sebabnya ada orang yang di dalam satu kegerakan, semua nangkep, tetap ada satu yang tidak nangkep. Padahal Allah sedang bekerja di seluruh dunia seperti Nabi bersabda, Roh Allah bekerja. Tapi bisa ada yang ketinggalan. Bayangin. Dan tidak jaminan orang itu lama di dalam sebuah gereja, di dalam hadirat Allah. Otomatis orang itu akan berubah. Tidak tentu kalau dia tidak meresponi. Tidak tentu kalau dia terdiskoneksi. Orang itu tak akan berubah. Jangan sampai itu adalah kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat ini begitu dahsyat bahwa misi Yesus Kristus itu didengungkan seluruh dunia. But not everybody will get it. Tidak semua orang akan mengerti. Tapi kalau yang mengerti, inilah kabar baiknya. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Ayat 12, ketika urapan itu mulai masuk. Karena orang itu membuka hatinya. Ketika urapan itu mulai melanda hidupnya. Tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan dalam hidupnya. Itu buahnya itu kreatif. Daunnya gak layu, buahnya gak habis. Bukan hanya gak habis, tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. The same tree, different fruits. Kok bisa ya kalau kita tahu, ayat ini bukan hanya tiap bulan ada lagi buahnya baru, buah yang sama itu tapi barusan berbuah. Gak hanya itu, tapi ayat ini juga bicara, ini misalnya kalau kita tahu nih pohon durian gak mungkin besok keluar semangka. Tapi kalau orang itu diurapi, pohon durian memang nanti bisa komplikasi. Bulan depannya keluar semangka di pohon yang sama, durian gak berkurang, tambah semangka. Ini salah satu manifestasi urapan dalam kehidupan seseorang. Jangan kecilkan pengurapan. Karena ketika Tuhan mengurapi anakmu, Anda tidak akan pernah sangka suatu hari Tuhan bisa memakainya begitu.
Dan bulan, sebab pohon-pohon itu mendapat air. Nah ini kuncinya. Bukan siapa yang nanam, bukan siapa yang siram. Kuncinya di sini, sebab kenapa pohon-pohon itu bisa begitu? Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Dari tempat kudus, airnya dari tempat kudus, gak heran air bersih. Kalau kita jaga hati dengan segala waspada, kita berbuah. Dan buahnya itu bisa kreatif, membuatmu terkejut bulan depan. Loh, ini pohon semangka kok keluar jeruk? Kok ada melonnya? Kalau setan bisa membawa 7 roh lebih jahat, Tuhan bisa membawa 70 buah yang lebih indah dalam hidupmu. Padahal itu pohon, hanya 1 buahnya. Anda akan terkejut, urapan itu bisa membuat begitu. Ini kuncinya, bukan siapa yang menanam, bukan siapa yang menyiram, bukan effort atau bukan usahamu, bukan jeripayamu. Pohon itu, karena pohon itu, ini kuncinya, ini kunci keberhasilannya. Karena pohon itu dapat air dari bait suci, dari tempat kudus itu, dari misi Yesus Kristus. Wow! Nanti jangan kaget ya, dari antara orang yang nangkep ya, akan keluar nanti berikutnya. Arsitek-arsitek nomor 1 di negeri. Akan ada nanti dokter-dokter yang paling pintar. Bahkan ada satu lagi di sini saya, buahnya menjadi makanan dan daunnya jadi obat. Ini pohon, saya pernah riset dulu, ini kayaknya adalah pohon palmetto, saya nggak ngerti tanam-tanaman. Ya, karena orang nggak suka sayur. Palmetto itu apa saya nggak tahu. Tapi palmetto itu harusnya daunnya nggak jadi obat. Lidah buaya untuk rambut bagus. Buah apa lagi? Untuk apa? Untuk repellent apa? Untuk apalah? Untuk apa repellent serangga apa? Saya nggak tahu lah. Saya pernah dengar ini itu, saya nggak ingat. Harusnya palmetto, pohon palmetto buahnya nggak jadi makanan. Daunnya nggak jadi obat. Mungkinkah nanti di antara orang-orang yang bernafas misi, justru jadi orang-orang yang menemukan sesuatu yang baru? Kok susah banget gitu loh, penyakit-penyakit tertentu orang riset terus kok enggak ketemu-ketemu obatnya, itu kenapa? Mungkin masih ada palmetto-palmetto yang enggak tahu gimana di jus. Kalau Anda baca ini ya, saya baca ini saya lihat, ada wonders in the lives of those anointed. Anda akan menemukan hal-hal yang belum ditemukan oleh dunia. Karena sebenarnya kalau dibuat jadi minum, buahnya dimakan itu lumrah. Tapi daun jadi obat, kalau dari ini yang dituliskan ini, buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat, harusnya nggak jadi obat. Kok bisa ketemu khasiat obat di dalamnya? Somehow God gives wisdom. Saya harap nanti dari kemah orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan, yang diurapi, yang nafasnya misionaris. Kalau anak-anak kecil, we are church builders, Eagle Kids. Nanti dari generasi itu kali akan menemukan, bahkan siapa tahu menemukan obat-obat yang belum pernah ditemukan oleh dunia. Saya berdoa di dalam nama Yesus, hidupmu akan semakin diurapi. Semua di sini akan menjadi penemu. Bukan menemukan sesuatu yang baru, bukan. Tapi Anda menemukan sesuatu yang dari Roh Kudus dalam hidupmu. Tapi kuncinya di sini, ingatlah bahwa air itu keluar dari bait suci. Anda ikut atau ditinggal? Saya ikut. Yang mau ikut, angkat tangan bersama dengan saya. Maka itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan. Di mana kau ditempatkan, di situ jadilah pengaruh. Dan biarkan Tuhan selalu senantiasa menilik hidupmu dan mendapatkan dirimu sedang bekerja di ladangnya dimanapun Tuhan menempatkanmu. Dan supaya terus Tuhan berkenan sampai kedatangannya. Pulanglah membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu, rumah tanggamu, masa depan dan pekerjaan. Terimalah kasih sayang Tuhan. In Jesus' name, amen.